Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu ada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Amin. Baik, untuk malam ini kita kembali bertemu di materi yang tentunya berbeda, yaitu kita akan membahas perihal customer complaint. Kita lanjut. Di sini ada pendapat tentang apa itu keluhan pelanggan atau customer complaint. Nah, menurut Bell dan Ludington, yang disebut dengan customer complaint adalah umpan balik atau feedback dari pelanggan yang ditunjukkan kepada perusahaan yang cenderung bersifat negatif. Negatif di sini banyak hal, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya customer complaint gitu ya. Nah, di sini baik. Nah, masalah yang dikeluhkan pelanggan kira-kira apa saja? Di sini ada masalah yang biasanya dikeluhkan oleh para pelanggan. Yang pertama adalah responsiveness, yaitu lemahnya tanggung jawab. Nah, biasanya yang namanya seorang penjual atau perusahaan itu jor-joran bagaimana caranya untuk mendapatkan seorang pelanggan. Nah, tetapi di saat pelanggan itu sudah membeli produknya, customer itu membeli produknya, tentu jika ada keluhan, nah mereka ada kalanya lemah dalam hal tanggung jawab. Berikutnya ada juga yang kedua adalah lemahnya pertolongan. Lemahnya pertolongan di sini adalah tidak cepat tanggap gitu ya, dalam hal keluhan yang diberikan oleh si pelanggan tersebut. Nah, kemudian di sini juga yang menyebabkan keluhan pelanggan ada juga product availability. Product availability di sini berarti ketersediaannya produk. Itu salah satu faktor yang menyebabkan masalah yang dikeluhkan oleh pelanggan. Kemudian ada juga tentang store policy atau kebijakan dari sebuah toko atau perusahaannya. Kadang-kala misalkan tidak sesuai dengan ekspektasinya si pelanggan. Nah, berikutnya ada juga tentang service recovery atau perbaikan pelayanan. Itu kadang-kala yang dikeluhkan oleh si pelanggan. Oke, baik, kita lanjutkan. Setelah teman-teman mengetahui masalah yang dikeluhkan dengan pelanggan, terdiri dari beberapa, ada 5 poin ya tadi. Kita lanjutkan ke langkah-langkahnya. Setelah mengetahui masalah yang dikeluhkan, maka kita juga harus mengetahui nih langkah-langkah untuk menangani supaya masalah yang di atas tadi tidak terjadi. Nah, yang pertama di sini adalah membuka peluang bagi pelanggan untuk mengajukan sebuah keluhan. Jadi silakan kita bebas terbuka untuk yang namanya si pelanggan itu mau mengeluh, misalnya dipersilahkan. Jadi buka peluang untuk mengajukan sebuah keluhan gitu ya. Kemudian memberikan pelanggan perhatian yang penuh dan tidak terbagi, jadi lebih fokus. Nah, jadi kalau kita sedang melayani seorang customer, upayakan kita fokus dulu. Jadi supaya kita dapat memenuhi segala kebutuhannya. Gitu ya. Kemudian mendengarkan dengan lengkap, tidak memotong pembicaraan gitu ya. Nah, ajukan pertanyaan publik seperti ada lagi, misalkan kayak seperti ini. Jika setelah selesai begitu ya, teman-teman diperkenankan untuk boleh mengajukan pertanyaan. Baik Bapak Ibu, ada yang bisa kami bantu kembali atau misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian karyawan harus mengakui masalah yang dialami pelanggan. Jangan mengelak atau mencari-cari alasan. Jadi si perusahaan itu harus mengakui tentang masalah-masalah atau kendala-kendala yang dialami oleh si pelanggan. Jangan cuci tangan gitu kan. Setelah ada masalah dia tidak bertanggung jawab, justru harus bagaimana kita fokus kepada solusi, bukan fokus kepada alasan gitu. Nomor 5. Nah, kemudian ajukan permintaan maaf. Sebetulnya gampang dan simpel jika ada keluhan. Kita evaluasi, memperbaiki, dan yang paling penting ajukan permintaan maaf supaya masalah itu tidak berlarut-larut begitu ya. Kemudian berikan solusi atas masalah tersebut.
menanyakan kembali apa ada masalah yang harus diselesaikan lagi. Dan yang terakhir adalah ucapan terima kasih karena telah menyampaikan keluhan yang dialami. Nah, ini beberapa langkah cara menangani keluhan pelanggan menurut Allen. Baik, kita lanjutkan kembali. Di sini kita akan lanjut ke cara penyampaian keluhan dengan adanya ketidakpuasan. Cara penyampaian keluhan. Jadi tadi kita sudah tahu masalah apa saja, kemudian langkah-langkahnya seperti apa. Nah, kemudian di sini ada juga bagaimana cara menyampaikan keluhan atas ketidakpuasan. Yang pertama, di sini ada yang disebut dengan voice response. Nah, voice response di sini yang ini yaitu usaha secara keseluruhan secara langsung atau meminta ganti rugi kepada perusahaan yang bersangkutan. Jadi dia usaha secara keseluruhan secara langsung atau bentuknya meminta ganti rugi ya kepada perusahaan yang bersangkutan. Tetapi di voice response ini memiliki ada beberapa manfaat sebetulnya ya, walaupun tetap endingnya ini berurusan dengan keluhan, tapi ada manfaatnya. Nah, manfaatnya untuk voice response di sini justru resiko adanya publikasi ya. Jadi resiko adanya publikasi buruk dapat ditekan semaksimal mungkin. Baik publisitas dalam bentuk rekomendasi mulut ke mulut atau bahkan bisa menggunakan media itu dapat ditekan semaksimal mungkin. Salah satu manfaat dari voice response ya. Kemudian dengan adanya voice response ini setidaknya dapat memberikan masukan terhadap kekurangan apa saja yang dimiliki oleh perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat memperbaikinya. Nah, itu yang disebut dengan beberapa manfaat dari adanya voice response atau respon suara. Kemudian, cara penyampaian keluhan yang kedua ada private response atau respon pribadi. Tindakan ini dilakukan antara lain memperingatkan atau memberitahukan. Ini yang private response sedikit agak riskan, resikonya sedikit tinggi ya. Karena di sini pelanggan tersebut akan memberitahukan kolega, memberitahukan teman-temannya, keluarganya tentang pengalaman dengan jasa perusahaan yang produk yang sudah dia beli gitu. Nah, ini lebih sedikit riskan sebetulnya karena dia akan memberitahukan kepada kolega, teman-teman gitu ya. Nah, itu untuk yang private response. Nah, kemudian yang ketiga itu third party response atau respon pihak ketiga. Kalau yang ini cenderung melibatkan pihak ketiga. Jadi tindakannya meminta ganti rugi secara hukum. Secara hukum bisa dipublish menggunakan media massa atau misalkan mendatangi Yayasan Konsumen Indonesia misalkan ya, itu sah-sah aja untuk yang menggunakan third party response atau respon pihak ketiga. Ini juga resikonya sangat tinggi sama halnya dengan private response. Nah, ini beberapa cara penyampaian keluhan dari ketidakpuasan. Sebelum ini terjadi, maka alangkah baiknya teman-teman memahami, menguasai bagaimana langkah-langkah yang di atas tadi untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam hal penyampaian keluhan. Kan sekarang riskan ya, apalagi teman-teman di era digitalisasi ini kan semua informasi itu begitu cepat bisa nyampe dalam hitungan detik, dalam hitungan menit. Teman-teman misalkan beli sebuah produk dan tidak sesuai ekspektasi, bisa saja langsung teman-teman memposting di medsos sehingga semua orang, kolega, teman itu bisa membaca. Dan ini sangat riskan terhadap kredibilitas si perusahaan tersebut. Jadi sedikit harus hati-hati. Walaupun sekarang ada undang-undang ITE, tetapi tetap ya yang namanya ketidakpuasan customer itu ya bisa dilakukan dengan cara apapun seperti itu. Nah, ini cara penyampaian keluhan.
Kemudian di sini ada juga nih garis besar dari penanganan sebuah keluhan dapat dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama itu adalah mendengarkan dan memahami. Hal yang paling pokok sebenarnya dalam menangani keluhan pelanggan adalah apa? Mendengarkan. Itu hal yang paling pokok dalam menangani sebuah keluhan itu apa? Mendengarkan. Karena dengan mendengarkan menjadi sebuah sikap dasar untuk menangkap kira-kira apa aja sih yang menjadi misalkan apa aja sih yang menjadi kegelisahan si customer, apa yang membuat dia merasa tidak puas, dan apa sih yang dibutuhkan oleh pelanggan kita tersebut. Nah ini jadi paling penting, paling pokok itu mendengar. Kemudian di sini ada juga klarifikasi dan penyamaan persepsi. Jadi eh, kelanjutan dari mendengarkan tadi, alangkah baiknya juga ada semua divisi itu harus memiliki persepsi tentang keluhan. Nah, persepsi tentang keluhan. Jadi memiliki persepsi yang sama tentang keluhan. Jadi persepsi ini diklarifikasikan. Jadi persepsi ini diklarifikasikan pada pihak pelanggan untuk mencegah kesalahan perusahaan dalam penanganan keluhan. Itu disebut dengan klarifikasi dan penyamaan persepsi. Kemudian yang ketiga ada juga penjelasan dan permohonan maaf. Itu kembali lagi, permohonan maaf itu begitu penting dalam sebuah keluhan pelanggan. Kemudian ada juga solusi dan taking action, dan yang terakhir ada follow up. Nah, follow up ini hal yang sangat penting juga untuk mencangkup untuk mencakup ya pembangunan hubungan yang baik atau hubungan yang baik gitu, untuk mencakup hubungan yang baik dengan pelanggan yang telah melayangkan keluhan itu. Jadi wajib di follow up kira-kira seperti apa nih endingnya gitu, tetap supaya menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan kita gitu. Nah ini yang disebut dengan garis besar ya, keluhan dapat dibagi menjadi 5 tahap menurut Thomas S. Hayhat 2015. Baik, sekarang kita coba lanjutkan kembali pencegahan terjadinya keluhan pelanggan di masa depan. Pencegahan langkah persuasif ya. Jadi yang pertama adalah kembangkan budaya perusahaan yang tidak memandang keluhan itu secara negatif. Jadi jangan sampai jangan membudayakan bahwasanya kalau orang mengeluh itu pasti sifatnya negatif. Nah, bisa kita ambil hal-hal yang positifnya untuk membangun kredibilitas perusahaan kita supaya lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, beri jalan bagi konsumen untuk menyampaikan keluhan dan ketidakpuasannya. Walaupun tetap kita harus berani ngambil resikonya, karena kalau kita berani mendengarkan keluhan kan pasti banyak hal yang harus kita lakukan, harus kita ubah, harus kita ikuti, misalkan harus kita evaluasi seperti itu. Kemudian yang ketiga, buatlah SOP pelaporan dan penanganan keluhan. Jadi harus ada SOP-nya. Jadi saat kita menerima keluhan, langkah apa yang harus kita lakukan step by step sampai masa itu clear, tidak terulang kembali. Jadi jangan sampai misalkan ada contoh ya teman-teman ya, ada kotak keluhan dan saran, ya sudah numpuk di situ aja tuh, padahal resikonya tinggi. Sering ya teman-teman melihat kalau kita pergi ke sebuah toko, misalkan suka ada keluhan dan saran gitu, itu sebetulnya resikonya juga tinggi kalau memang tidak ada follow up dari yang punya perusahaan tersebut. Yang terakhir, pencegahan yang terakhir adalah membuat standar waktu penyelesaian keluhan. Jadi tidak berlarut-larut. Asap ya, as soon as possible, ya secepatnya masalah itu diselesaikan. Makanya jangan fokus kepada keluhannya, tapi fokus kepada masalah, kepada solusinya, apa yang harus, tindakan apa yang dilakukan, seperti itu. Ini pencegahan. Di sini ada customer service, quality, support, friendly, reliable, care, dan help. Dengan kebutuhan customer service. Nah, akan seperti apa sih mimik wajah kita saat menerima keluhan? Nah, boleh kita saat menerima keluhan itu pantomimik kita ya, ekspresi wajah kita
kita bete, kita marah, sebetulnya tetap kita berpositif thinking, kita tetap happy, menyambut dengan baik, mendengarkan seperti yang dijelaskan. Menangani komplain ini F for feel, fact, focus, and feedback. Ini tambahan saja ya teman-teman, sebetulnya tadi sudah saya bahas di atas, ini yang tambahan saja. Ada feel, merasakan, satisfaction, empathy, ya, itu untuk yang feel. Fact, berikan informasi yang seakurat mungkin, buat catatan dan sebagai sumber informasi. Ekspresi tidak puas adalah keingintahuan. Ada fokus kemana? Fokus kepada penyelesaian masalah. Dan yang jelas adalah feedback, sampaikan hasilnya. Ini udah saya bahas yang tadi ya, ini tambah saja. Black customer, nah hati-hati, jangan sampai apa itu black customer, pelanggan yang gagal kita layani dengan baik. Endingnya apa, dia akan menjadi pelanggan yang lost customer ya. Makanya hati-hati, lakukanlah yang terbaik buat pelanggan kita supaya tidak terjadi black customer. Ya, thank you, terima kasih. Saya akan sampai di sini untuk pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.